ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, atas izin dan kehendak Allah, semua kita dimudahkan untuk berta'abbud, bertadarru', beribadah, melaksanakan amal-amal saleh. Mudah-mudahan apapun amal saleh yang kita laksanakan, kita berharap semuanya dicatat oleh malaikat Allah dan di akhirat kelak bisa menjadi saksi serta meringankan hisab kita. Dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita selalu dimudahkan untuk berbuat baik, diberikannya semangat beribadah dan istiqamah untuk berada di atas kebaikan itu. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah, dan dengan risalah itu kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berharap mudah-mudahan kita setia berada di atas sunnahnya, kita bangga untuk berada di atas sunnahnya, dan kita harus selalu berupaya untuk mendalaminya, mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar untuk menjadi ilmu dan wawasan, apalagi kalau sekedar hanya untuk diperdebatkan. Banyak sekarang orang kecenderungan belajar untuk berdebat, tidak ada gunanya. Perdebatan hanya akan mengesatkan hati, akan menghadirkan qaswatul qulub, kesat hati kita. Yang ada, yang lahir adalah kebencian demi kebencian. Tapi kita pahami, kita dalami, benar-benar untuk menghiasi diri kita dalam kehidupan agar kita tetap berada di atas sunnahnya. Karena hanya itulah jalan selamat. Tidak ada jalan selamat selain daripada yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan sahabatnya, Nabi membuat satu garis lurus, dan di sebelah garis lurus itu dibuat oleh Nabi garis bengkok-bengkok. Kata Rasul, yang lurus inilah jalan saya, yang bengkok-bengkok ini jalan syaitan. Kalau seandainya berada lurus di atas jalan Nabi, maka insya Allah kita akan selamat. Untuk itulah gunanya kita bermajelis, untuk itulah gunanya kita selalu belajar, agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar untuk diikuti, mana yang salah untuk kemudian ditinggalkan. Seandainya sikap itu bertahan pada diri kita sampai ajal kita datang, maka insya Allah kita akan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar kelak semua kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ini malamnya agak istimewa. Saya pun agak grogi malam ini. Di hadapan kita ada Syekh Samlawi. Hadis dan bopal sore tadi pas nampaknya hilang kali. Tak kemana Pak ya? Nampak lo Ustaz Ali Mas Nur sudah itu. Tambah pula hilang.
Dia kalau inyo di siko jangan suwo aja kami datang jauh di pokat. Cukup inyo aja suwo kalau apa. Mubazir kalau inyo di bawah, seharusnya inyo di atas siko duduk. Ada 2 orang syekh. Tapi mohon izin Ustaz, saya karena mengingat hadis Nabi juga izas apa bunyinya itu? Nah, kan langsung hilang. Izas tansahtu fansihu. Kalau kalian diminta untuk memberikan nasihat, maka berikanlah nasihat itu. Karena memang ad-dinun nasihat. Agama ini intinya ada pada nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Untuk siapa ya Rasulullah? Karena siapa kita saling memberikan nasihat? Lillah wa li rasuli. Karena Allah, karena Rasul, dan karena umat Islam. Karena memang agama itu intinya adalah nasihat. Ikhwati fillah, tanpa terasa kita sekarang sudah berada pada bagian akhir dari Ramadan, yaitu di 10 terakhir. Itu pun sudah malam kedua dari yang 10 itu. Malam kedua garis miring malam ketiga. Tanpa terasa baru saja kita memulai Ramadan. Sekarang kita akan mengatakan hampir saja dia akan selesai. Tapi kalau seandainya Ramadan itu berlalu, yakinlah dia akan datang lagi pada tahun yang akan datang. Tapi kalau kita yang berlalu, kita tidak akan datang lagi di masa yang akan datang. Jadi kalau yakinlah itu Ramadan kalau dia pergi, dia akan datang lagi untuk orang-orang yang masih dihidupkan oleh Allah. Tapi seandainya kita yang dipergikan oleh Allah, kalau kita yang sudah disudahi oleh Allah, yakinlah kita tidak akan muncul lagi ketika Ramadan itu datang. Oleh karena itu memang sangat pantas bagi kita bersama untuk menghayati sedalam-dalamnya apa yang akan kita dapatkan pada bagian 10 terakhir, dan itu sesungguhnya adalah inti dari Ramadan itu sendiri. Ramadan itu intinya bukan pada awalnya, tapi Ramadan itu intinya ada pada bagian akhir. Apalagi 10 malam terakhir dalam 1 tahun itu adalah 10 malam terbaik dalam 1 tahun. Itu adalah 10 terakhir Ramadan. Dan 10 hari terbaik dalam 1 tahun itu adalah 10 awal Zulhijjah. Kenapa 10 malam terbaik adalah 10 terakhir Ramadan? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Dan kenapa 10 hari terbaik adalah 10 awal Zulhijjah? Karena di situ ada Yaum Arafah. Ada hari Arafah. Dan dua-duanya merupakan waktu yang sangat dibenci oleh syaitan. Sangat dibenci oleh syaitan. Kenapa syaitan membenci hari Arafah? Karena di hari itu Allah siap untuk mengampuni semua hambanya. Jadi ketika syaitan itu berhasil menggoda, ini sudah melakukan dosa ini, yang si fulan ini sudah melaksanakan dosa yang ini, pokoknya semua kita sudah berhasil digodanya. Tidak ada yang selamat. Berhasil dia goda, maka tidak ada kita yang tidak punya dosa. Tapi pas hari itu datang, Allah siap untuk mengampuninya, asalkan mereka meminta ampun. Begitu juga kenapa dibenci oleh syaitan pada malam itu? Malam itu kan malam di mana pintu taubat dibuka oleh Allah. Bahkan Ramadan secara keseluruhan adalah dibukanya pintu taubat seluas-luasnya, pintu surga dibuka seluas-luasnya. Semua pintu itu. Futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin.
dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Dan yang terbaik dari semua malam itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadr. Oleh karena itu penting bagi kita agar tidak menjadi sia-sia amaliyah 10 akhir Ramadan kita, agar tidak menjadi sia-sia haba'an mansura, maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Karena kalau seandainya ini kita tidak jaga baik-baik, jangan-jangan amalan kita akan habis begitu saja. Jangan-jangan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan hilang begitu saja, tidak dihargai oleh Allah, dihapus semuanya oleh Allah. Kalau seandainya poin-poin ini kita tidak menjaganya. Lailatul Qadri itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Para ulama mengatakan, apa makna Lailatul Qadri? Al-Qadri itu apa maknanya? Ada beberapa penjelasan disampaikan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Qadru bermakna takdir. Jadi malam itu malam diatur oleh Allah takdir tahunan kita. Jadi ada sifatnya takdir tahunan. Jadi 1 tahun ke depan ada takdir kita. Siapa yang sakit, siapa yang sehat, siapa yang naik pangkat, siapa yang dipecat, siapa yang dimutasi, siapa yang meninggal. Semua ada takdir tahunan. Yufraku fiha kullu amrin hakim. Yufrak, farqa itu dipisah-pisah, dipilah-pilah. Takdir kita dalam 1 tahun itu. Kullu amrin hakim. Semua perkara kita oleh yang maha hakim, yang maha bijaksana. Jadi ada sebagian mengatakan maknanya adalah takdir. Ada yang mengatakan bahwa al-qadru bimakna dhiq, sempit. Allah itu membentangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dia bentangkan seluas-luasnya, wa yaqdir. Ada di situ kata qadar, dan juga dia sempitkan. Maka ada orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, itulah yang terbaik untuk dia. Ada orang yang disempitkan pula oleh Allah, itu pula lah yang terbaik. Kalau yang disempitkan ini dilapangkan, mungkin menjadi tidak baik bagi dia. Karena Allah itu hakim. Lalu kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam sempit? Karena para ulama mengatakan ketika para malaikat itu turun, maka sempitlah muka bumi ini. Sempit muka bumi ini. Tidak tahu ya, malaikat sangat banyak sekali. Mereka tinggal di langit sana. Bahkan ada di antara malaikat yang diutus ke muka bumi. Ada di antara hadis Nabi mengatakan bahwa dalam setiap jengkal bumi bisa saja ada malaikat yang bersujud. Di hari Jumat ada malaikat yang mencatat siapa yang hadir. Pas khatib naik, malaikat menutup buku catatannya. Karena khatib sudah naik. Maka jangan sampai kita masuk sementara khatib sudah naik. Tidak masuk dalam catatan surat itu. Nyala ditutup ya. Apa ada tutup ada malaikat ikut lahnya mendengar. Karena kemuliaan malaikat untuk Al-Quran hanya mendengar. Kemuliaan membaca untuk Al-Quran itu hanya pada manusia. Kalau malaikat enggak. Malaikat kemuliaannya tentang Al-Quran itu ada pada mendengar. Kalau kita pada membaca. Iqra' Al-Quran warqa warattil fa inna manzilataka yaumal qiyamah inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran itu, tartilkanlah, karena sesungguhnya kemuliaan kalian di hari kiamat nanti di sisi Allah inda akhiri ayatin taqra'uha, berada pada akhir ayat yang kalian baca. Seandainya ada orang yang membaca lalu berhenti di ayat 50, yang B membaca juga berhenti di ayat 70, siapa yang lebih tinggi derajatnya? Yang 70. Karena manzilataka yaumal qiyamah, kedudukanmu pada hari kiamat nanti inda akhiri ayatin taqra'uha, berada pada akhir ayat yang kamu baca.
Nah, jadi makna yang kedua, al-qadru bermakna ad-dayyiq, sempit bumi ini karena turun para malaikat, bahkan ikut turun sayyidul malaika yaitu Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-ruh di sini adalah Jibril, al-malaika eka malaikat-malaikat yang lain, langsung dipimpin oleh Sayyidul Malaika, dan itu adalah Jibril alaihissalam. Yang ketiga, di antara ulama ada yang mengatakan al-qadru bimakna syaraf wal ihtiram. Berarti Lailatul Qadri, Lailatul Syaraf, Lailatul Ihtiram, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa malam penuh dengan kemuliaan? Dari segi catatan sejarah, itu turunnya Al-Quranul Karim itu adalah pada malam itu. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Lailatul mubarakah, Lailatul Qadri, Lailatul mubarakah. Ini cara untuk memahami ayat yang paling tepat adalah dengan ayat itu sendiri. Itu namanya tafsirul ayat bil ayat. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Karena Allah lah yang paling paham dengan perkataannya. Kalau kita mau tahu makna inna anzalnahu fi lailatul qadri, ditafsirkan oleh anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul mubarakah, malam yang diberkahi. Sesuatu kalau sudah diberkahi berarti di situ ada kebaikan yang bertambah. Maka apa saja jika diberkahi oleh Allah, pasti kebaikan akan bertambah di situ. Kalau harta kita diberkahi oleh Allah, berarti harta akan membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi lebih taat. Kalau seandainya ada orang punya harta, tapi dengan harta ini tidak membuat dia menjadi lebih baik, bahkan harta ini justru digunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, berarti hartanya ghair mubarakah, berarti hartanya tidak berkah. Karena makna dari berkah itu sendiri adalah ziyadatul khair wa ziyadatut ta'ah. Anak yang kita miliki berkah atau tidak? Kita bisa tanya diri kita sendiri, apakah bertambah kebaikan saya atau justru semakin saya tidak baik? Istri kita berkah atau tidak? Suami kita berkah atau tidak? Ibu-ibu nilai sendiri, suami berkah atau tidak? Tanya diri masing-masing, apakah suami membuat saya menjadi lebih baik? Dulu sebelum nikah dengan dia, bebas aja saya keluar tanpa pakai jilbab, tanpa pakai menutup aurat, pokoknya saya keluar semaunya aja. Setelah saya punya suami, ndak boleh dan kalau cara itu eleninya, berarti suaminya berkah. Karena dengan adanya suami, hidupnya menjadi lebih baik dan lebih taat. Sekarang ketika dikatakan Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah, malam yang penuh dengan keberkahan. Apa keberkahannya? Ndak bisa wae tong cie-cie. Abi ayulawi untuk menulis ndak selesai. Karena semua nikmat Allah itu ada pada malam itu. Apa yang kita inginkan dari Allah ada pada malam itu, dan Allah siap untuk memberinya. Tinggal lagi kita yang merebut keberkahan itu, kita yang berusaha untuk mencari mendapatkan keberkahan itu. Bagaimana supaya Allah berikan kita keberkahan itu? Ketika kita minta diampuni, Allah akan berikan, asal kita meminta. Asal kita meminta dan kita yakin. Ya ibna Adam, ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hei anak Adam, jika engkau berdoa kepadaku, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap, jadi doa penuh dengan harap, jangan berdoa tidak berharap. Maka ulama tidak membolehkan kalau kita berdoa Allahumma ghfirli in syi'ta, tidak boleh.
Ya Allah ampuni saya jika kamu mau. Dia bolehnya seolah-olah dakwah terlalu berharap kan ke Allah ya dia kok enggak. Berarti seolah-olah harapan kurang di situ. Enggak boleh. Tapi bagaimana dengan hadis zahabal dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Apa cara Pak Ustaz? Tadi tidak boleh ada. Para ulama membedakan antara al-insya dengan al-khabar. Kalau ighfirli itu insya. Insya itu awak memohon, meminta. Ya Allah beri saya. Tapi kalau khabar, Allah menceritakan apa yang telah dia berikan. Kalau menceritakan apa yang telah dia berikan, maka tidak mengapa. Karena memang Allah yang telah menyatakan bahwa dia telah memberikan. Tapi kalau kita meminta, ya Allah beri saya rezeki jika kamu mau. Jangan. Tapi mintalah kepada Allah dan mintalah terus. Kalau perlu menangis dan menangis. Jangan sesapai insyaAllah. Ini kok tak beda kan? Dan tak mudahnya Allah tu apa ya? Maka kalau meminta itu namanya insya. Dan itu tidak boleh diistisnakan. Tak boleh diikutkan di situ kata insya Allah. Nah, Lailatul Qadri, Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, semua bentuk kebaikan itu ada di situ. Semua. Dan di 10 terakhir inilah saat di mana Lailatul Qadar itu datang. Karena Rasul mengatakan seperti itu, iltamisu fil ashril awakhir. Maksimallah mencarinya atau memanfaatkannya pada malam 10 terakhir. Cuma tidak ada satupun riwayat yang memastikan malam keberapanya. Malam ganjilnya ada isyarat dari hadis. Tetapi 21 kah, 23 kah, 25 itu tidak ada. Dan tidak mesti kita hanya bersemangat pada malam-malam ganjil saja. Karena kalau malam ganjil dihitung dari ujung, bebedo. Kalau hitung dari 21, 23, 25 itu dari bawah hitung. Kalau dihitung dari ujung 29, 27, bebedo. Oleh karena itu, kita tidak mesti hanya semangat itu ada pada 10 pada malam-malam ganjil saja, tapi semua ke-10-nya. Dan Nabi memberikan contoh seperti itu. Kalau seandainya sudah datang 10 terakhir, maka Rasulullah SAW syadda mizarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah, dikencangkan sarungnya. Itu kiasan bahasa kiasan menurut para ulama itu adalah kiasan bahwa dia menjauhi istrinya. Walaupun uhillat lakum lailatus siyam, uhillat lakum lailatus siyam ar-rafasu ila nisaikum. Tapi kalau 10 terakhir kan masih malam, secara hukum asal apa? Boleh. Tetapi Nabi sadda mi'zara. Apalagi kalau seandainya ada orang yang mengikutkannya dengan i'tikaf. Karena i'tikaf itu sesuatu atau satu bentuk ibadah yang akan menjadi batal kalau seandainya dia berhubungan suami istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya yakin semua kita sudah mengerti dengan keutamaan apa yang ada pada malam Lailatul Qadar dan apa yang ada pada 10 terakhir. Tinggal lagi kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk beribadah. Nyalakan tu doanya dong. Dan yakinlah bahwa tidak akan ada satupun ibadah yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak memudahkan. Kalau Allah tidak menghendaki, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang bisa kita lakukan meskipun hanya sekedar sujud. Meskipun hanya sekedar melangkahkan kaki ke rumah Allah. Meskipun hanya sekedar untuk membaca Al-Quran. Tidak akan bisa kita laksanakan kalau seandainya Allah
tidak memudahkan dan tidak mengizinkan. Oleh karena itu, berharaplah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan beribadah. Jangan andalkan kekuatan diri kita untuk beribadah. Banyak orang kuat-kuat tolak manjat kayu tapi tidak apa tolak pun saja. Manjat gunung tolak dia. Tapi kuat tidak tu? Kuat. Tapi ketika tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, payah jago tu Pak Ustaz ni. Banyak orang gara-gara bola bisa jago dah. Bertunggulah bagaimana. Pasal dan kopi dua kah. Bulu jangan terlolok betul. Pasal pasti boleh jadul main itu terlolok. Kalau Allah tidak memberikan taufiknya, kalau Allah tidak memudahkan, enggak akan ada satupun amal yang bisa kita lakukan. Kita bisa beribadah pada malam hari ini, salat isya, salat tarawih, sekali lagi hanya karena Allah sudah memudahkan. Itulah sebabnya pantas kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah. Saya ingin sedikit berbicara agar tidak sia-sia amalan yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati. Hati untuk hal-hal yang berhubungan dengan Allah dan hati untuk hal-hal yang berhubungan dengan hamba. Hati yang berhubungan dengan Allah itu persoalan i'tiqad, persoalan iman, persoalan tauhid. Benarkan tauhid kita, luruskan tauhid kita, bersihkan dari semua bentuk syirik. Karena kalau sudah ada syirik dalam hati kita, semua amal kita batal. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Hei Muhammad, jika kamu berbuat syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, pasti batal amalmu. Dah ada guna apa suruh. Karena ada kesyirikan yang kita lakukan, dan syirik adalah yang paling dibenci, dan itu dosa besar yang paling dibenci oleh Allah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam indallah, apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Apa jawaban Rasul? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah anta ja'ala lillahi niddan, engkau jadikan bagi Allah itu tandingan, wa huwa khalaqak, padahal Dia yang menciptakanmu. Inyo menciptakan awak. Inyo menciptakan awak tu dari awal ayat tu. Subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama tu apa? Kan Iqra. Kan laqad wa ulang-ulang pembahasan itu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikuti ayat pertama tu. Ikut ayat akidah lah. Ndak ayat teknologi dah kan. Orang sering mengarahkan ini adalah kita harus menguasai teknologi, menguasai nuklir dan lain sebagainya. Ayat pertama turun Iqra. Ndak. Ayat pertama turun ayatul tauhid, ayatul aqidah. Karena dari awal Allah sudah dudukkan siapa yang khaliq, siapa yang makhluk. Yang khaliq adalah Dia, yang makhluk adalah insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Berapa banyak sifat fi'li yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama kali yang Dia perkenalkan kepada hambanya adalah Dia sebagai pencipta. Dan sabu ada lainnya sebagai pengampun, Inya sebagai pemberi rezeki, Inya penyayang, bekok tu. Tapi ketika turun ayat pertama, bismi rabbikal ladzi khalaq, Dia sebagai pencipta. Maka tadi Rasul, anta ja'ala lillahi niddan, engkau jadikan bagi Allah tandingan. Itu istilah syirik tu.
kita cari atau kita jadikan ada makhluk lain yang punya hal yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu hanya untuk Allah. Maka syirik itu secara sederhana ya seperti itu, menduakan Allah, mensekutukan Allah, menserikatkan. Ketika dikatakan bahwa tempat berdoa itu hanya kepada Allah saja, kini ada orang berdoa kepada selain Allah, syirik enggak? Syirik. Karena berdoa hanya kepada Allah. Lah beberapa kali ayat diulang-ulang. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta. Nasta'in, minta tolong. Berarti kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Tawakal itu kepada siapa? Dibolehkan hanya kepada Allah. Kalau saya ada tawakal kepada selain Allah, berarti syirik. Di situ ada perbuatan syirik yang kalau itu kita lakukan, berarti kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang beriman. Gak boleh bertawakal kepada selain Allah. Sekarang kadang-kadang atau sering banyak orang yang mencari cara yang harusnya itu diminta kepada Allah, tapi dia cari dengan cara-cara yang syirik. Ingin selamat, cari jimat selamat. Ingin nanti berhasil dalam kehidupan ini, cari pula jimat-jimat. Berarti perbuatan syirik enggak tuh? Perbuatan syirik. Kalau itu dia lakukan, berarti terhapus amalannya. Pone ada menghidupkan malam sama malam suntuk, tapi syirik yang dilakukan, berarti la yahbatanna amaluk. Batal amalnya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Itu ayat. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Banyak sekali ayatnya. Siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Kalau sudah diharamkan surga, kita mau apa lagi? Sekarang man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa iman dan penuh harap, diampuni dosanya. Kalau diampuni berarti dapat surga. Allah sudah ampuni. Sekarang Allah haramkan surga karena syirik yang dia lakukan. Berarti tidak ada ufiro tadi lalu. Karena Allah yang sudah mengharamkan surga. Dan syirik tidak akan bisa terhapus kecuali kalau pelakunya meminta ampun langsung kepada Allah, menyatakan keampunannya. Jadi kok masih ada atau sisuk perbuatan syirik, tinggalkan. Lahir anak, beliau jangan kena ganggu, kok de tapu-hapu gak mau ganggu. Bagantung-gantung bekok doa ke lehernya kah. Ada tali-tali balik-lilit ke lengan kah. Tu apa dunianya? Andanya kau boleh bawa otot lengan ni. Tidak itu senur. Ada maksud. Kalau memang maksudnya adalah untuk keselamatan, berarti masuk pada hadis Nabi. Apa kata Rasul? Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, faqad asyrak. Sungguh dia telah berbuat syirik. Jangan main-main dengan jimat. Karena ada kursus jimat begitu. Dan jangan percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Karena itu adalah bagian dari kesyirikan yang kalau kita lakukan tidak akan hilang begitu saja. Kalau kita tidak minta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berdoa hanya kepada Allah. Mintalah apa yang kita mau, mintalah apa yang kita inginkan. Semua kita orang-orang beriman, hamba Allah, punya hak yang sama untuk mengajukan keinginan kita kepada Allah tanpa batas. Yang berhak untuk mengajukan itu bukan hanya orang-orang tertentu. Oh, dan banyak dosa dan Pak Ustaz, tidak pantas dan meminta ke Allah Ta'ala dah. Tapaso cai kuburan kiai keramat dulu untuk menitipkan doa. Syirik, perbuatan syirik. Orangnya, tunggu dulu. Kalau sudah berhubungan dengan hukum orangnya, mungkin ini tidak tentu. Maka diberitahu. Karena berapa banyak orang yang didangkalkan dalam persoalan ini. Sedikit orang yang memberikan penjelasan tentang ini. Bahkan cenderung untuk tidak ingin dikatakan itu salah. Sedangkan sujud kepada kuburan saja ingin dikatakan itu tidak salah. Padahal sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau diartikan masajida itu sebagai isim makan, berarti tempat sujud. Masjid, jamak dari masjid. Tapi kalau kata masjid itu dianggap sebagai masdar mimi, berarti sujudnya, amalan sujudnya. Maka bisa dua-duanya di mana itu. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya sujud itu hanyalah untuk Allah. Kini sujud ke kuburan. Mangkak aduk ke kubur cenderung. Kita mesti ingatkan pelakunya, mungkin nyalun tentu. Kalau alun tentu harus belajar. Mau diingat. Kalau dia sudah tahu dan ternyata dia tidak mau meninggalkannya, berarti kewajiban menyampaikan sudah terlaksana. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Tapi kalau kita kembalikan kepada nas-nas yang ada, baik ayatnya, baik hadis-hadis Nabi, sesungguhnya itu adalah sebuah ibadah, sebuah bentuk pekerjaan yang sebenarnya itu adalah ibadah yang harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kini di-ban ke orang lain. Itu kan syirik dulu. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang seharusnya diberikan kepada Allah, itu adalah substansi dari kata syirik itu sendiri. Doa hanya kepada Allah, kini meminta ke yang lain, meminta kepada selain Allah, minta perlindungan kepada dengan agar kita terbebas dari gangguan makhluk halus, maka perlu kita persembahkan kepala kerbau ini supaya kita aman dari gangguannya. Apakah gangguan dari aman itu karena sembahan yang disumbangkan tadi? Ya, ikutin baru diingat. Masalah ada orang yang membela. Ada capek-capek bano menyebut syirik Ustaz ni. Ndak sodo nang syirik tadi. Okey, kalau bukan syirik berarti maksiat. Karena ada pembahasannya tentang sujud itu, sujud ke kuburan itu. Tidak semua dianggap syirik, tapi setidaknya bisa dianggap sebagai maksiat. Baik, dianggap sebagai maksiat pun mesti ditinggalkan. Dan kita tidak bisa beralasan, oh dulu kan bapaknya Nabi Yusuf kan sujud kepada Yusuf, Nabi Yakub. Coba baca tafsirnya, bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah itu. Kalau kita kembalikan kepada penjelasannya para ulama, maka insya Allah semuanya akan menjadi terang. Nah, ikhwati fillah, dan tidak juga bisa beralasan Adam sujud kepada malaikat sujud kepada Adam. Kan Adam sujud, malaikat diminta sujud kepada, berarti sujud kepada selain Allah. Hanya jadi itu kadang cara pembenaran beliau dianggap beliau sujud tadi itu sudah menjadi sebuah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau perintah itu datang dari Allah, berarti satu ketaatan, dan hanya mereka yang diperintahkan seperti itu. Ketika datang syariat Nabi Muhammad SAW yang melarang untuk sujud, berarti tidak berlaku hukum tadi lah. Nyomang aniaya hewan itu berdosa tak? Berdosa. Biaya kurban berdosa pak? Ketika disembelih, hendaknya Rasul nyuwah. Dah? Dia tidak bisa macam itu. Kalau ada umpama gambar presiden, umpama awak tukal gambar macam itu, mungkin awak kena wangi, kena merusak gambar presiden. Tapi waktu pemilu, awak ada manusia, kan iya kan? Itu salah awak dulu kata cucu. Enggak, karena itu aturan. Atau mau tukang pos kan do perangko, do kadang perangko gambarnya bantah dia sudah ikut. Salahnya enggak, karena saat itu dia sedang mengerjakan apa yang harus dia lakukan. Tapi untuk syariatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada selain Allah menjadi tidak boleh. Apa kata Rasul? Kalaulah boleh sujud itu kepada selain Allah, akan saya perintahkan istri sujud kepada suami. Berarti tidak boleh lah. Itu kalaulah beliaunya Nabi, berarti hukumnya tidak boleh. Kalaulah boleh, akan disuruh. Karena begitu besar penghormatan yang harus diberikan oleh istri kepada suami, maka sujud hanya boleh kepada Allah, karena itu takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam bentuk sujud yang hanya boleh kepada Dia. Ikhwati fillah, jadi yang pertama sekali yang harus kita bereskan hati kita yang hubungannya dengan Allah. Hati yang hubungan dengan Allah berarti perkara i'tiqad, perkara akidah. Jangan sampai akidah kita tercampuri oleh perbuatan syirik. Karena kalau sudah syirik kita lakukan, berarti amalan kita terhapus. Hilang amalan 10 terakhir kalau memang syirik masih dilakukan. Tinggalkan. Kok lihat dosis jimat selama buang. Kok ada nang selama ikat pinggang lah sudah berisi. Ikat pinggang sudah berisi, kok tinggi ikat pinggang tu Sebelum pai motong balik orang. Nya lah berisi nombor makan. Dan itu bentuk dari kesyirikan, karena dia mengandalkan keselamatannya kepada ikat pinggang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati kita yang hubungannya dengan manusia. Apa itu? Rasa hasad, rasa dengki, rasa dendam. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus mengawali diri kita dengan sifat pemaaf. Mabuk je lah, ya Allah maafkan saya, ya Allah maafkan saya. Dia yang berdoa ternyata sudah setahun tidak tegur sapa dengan saudara kandungnya sendiri. Dia yang meminta maaf kepada Allah agar Allah maafkan, ternyata dengan orang tuanya sendiri dia bermasalah. Dia yang minta dimaafkan oleh Allah, ternyata lah bertahun-tahun bakalau je tetangga sampai kini tidak elok-elok. Bagaimana mungkin kita mau dimaafkan oleh Allah sementara kita sendiri tidak siap untuk memaafkannya. Dan memaafkan itu doa pilihan itu. Pada malam terakhir ini doa pilihan. Aisyah radhiyallahu anha nanya kepada Rasulullah, kalaulah seandainya malam ini Lailatul Qadar, apa doa yang paling tepat untuk saya ucapkan? Pilihan Nabi ketika itu doa meminta maaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Berarti namanya afu.
tuhibbul afwa, engkau suka memberi maaf, berarti sifatnya pemaaf. Ada nama, ada sifat. Maka ini adalah salah satu dari bentuk tawassul dengan al-asma' was sifat dalam berdoa. Lalu baru kita minta apa yang kita inginkan. Fa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Engkau maha pemaaf, engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah saya. Tapi pada saat kita meminta maaf, maka mestilah kita hiasi dulu diri kita dengan sifat pemaaf. Dan itu sebenarnya tidak berlaku pada sifat pemaaf saja, berlaku pada permintaan-permintaan yang lain. Dan itu simpulan dari hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi. Kalau seandainya kita ingin disayangi oleh Allah, sayangi dulu orang lain. Maka dalam hadis apa bunyinya? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian orang-orang yang di muka bumi atau makhluk Allah yang di muka bumi, yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian disayangi oleh Dia yang di langit. Siapa itu? Allah. Dan ini juga salah satu dari hadis yang mengatakan bahwa Allah di atas. Jika bahaya juga orang percaya kok. Mana candiko? Kalau aja lain candiko sangko ada. Pino Ramadan tak boleh cerita situ. Lah tapi paham jangan kan? Irhamu man fil ardi. Sayangi orang yang di muka bumi ini. Apa yang akan didapatnya? Yarhamkum man fis sama. Kamu pasti disayangi oleh Allah yang di langit. Kapan Allah sayangi kita? Kalau kita sudah sayang pada makhluk Allah. Contoh lain, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Kapan pertolongan Allah kita dapatkan? Kalau kita menolong, dua itu saja, itu sudah cukup sebagai landasan agar apa yang kita minta kepada Allah kita awali, kita hiasi diri kita dengan apa yang kita minta. Sekarang kita minta rezeki. Ya Razzaq, urzuqna. Ya wahai yang maha pemberi rezeki, beri saya rezeki. Bagaimana supaya rezeki Allah cepat turun ke kita? Kita mulai pula dengan berbagi. Kita mulai dengan berbagi. Oleh karena itu salah satu dari amalan yang andalan, yang jangan ditinggalkan dalam setiap malam. Berikanlah apa yang kita punya meskipun sedikit. 20.000 yang kita berikan, 10.000 yang kita berikan. Seandainya ternyata malam itu Lailatul Qadar, maka 10.000-nya lebih baik dari 1.000 bulan. Dan jangan pernah ada malam di mana kita tidak memberi. Apapun malamnya, nak 21, nak 22, nak 23 sampai selesai. Dia tak joleh bila lolong tengah kan, dan joleh 10 terakhir. Iltamisuha fil asril awakhir. Sekarang kita sudah berada pada malam itu. Berikan. Seandainya ternyata adalah malam Lailatul Qadar, maka kebaikan itu lebih dari 1000 bulan. Jangan pernah tinggalkan satu kebaikan yang ada di hadapan kita untuk melakukannya. Kita punya kesempatan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu. Oh, sehalamannya, sehalaman. Seandainya ternyata malam itu Lailatul Qadar, maka satu halaman yang kita baca lebih baik dari mengamalkan 1000 bulan. Oh, tak bisa memberi roto, tak usah senyum je bisanya. Senyum kan sedekah. Senyumlah banyak-banyak malam. Seandainya ternyata Lailatul Qadar malam itu senyum 1000 senyum 1000 bulan. Kan tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudaramu adalah sedekah.
Luar biasa kebaikan yang didapatkan. Maka pantas disebut sebagai Lailatul Mubarakah. Tapi saya ingin mengatakan jam 10 saya ingin mengatakan ada hal yang paling penting sebelum kita masuk pada hal-hal yang disunnahkan. Ada amalan yang paling unggul yang untuk kita kerjakan. Kalaulah saya tanya umpamanya, apa amalan yang paling utama untuk dikerjakan pada malam-malam 10 terakhir? Kira-kira apa jawaban? Amalan yang paling utama yang untuk dikerjakan di 10 terakhir, pertama, sholat maghrib berjamaah. Ini adalah amalan pertama di awal malam. Karena Lailatul Qadar itu bukan pertengahan malam. Maka dibahasakan dalam Al-Quran oleh Allah Lailatul Qadri. Lailatun itu semalam penuh. Beda dengan ketika Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Situ bukan lailatan, tapi lailan, sebahagian dari malam. Maka Lailatul Qadar itu dimulai dari awal malam. Dan kapan awal malam? Maghrib. 10 terakhir jangan pernah tinggalkan maghrib berjamaah. Kok ada gara-gara babuko? Lailatul Qadar berarti kita sudah meninggalkan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Pertama, karena itu mengawali malam kita. Dan Lailatul Qadar dimulai dari awal malam. Yang kedua, sholat Isya berjamaah. Sholat Isya berjamaah. Apa kata Rasul? Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka dia telah menghidupkan setengah malam. Dan yang ketiga, jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah. 3 ini amalan unggulan yang pertama 10 terakhir. Rasul bilang, barang siapa yang sholat Isya berjamaah, dia telah menghidupkan setengah malam. Barang siapa yang besok subuhnya dia berjamaah juga, berarti dia sudah menghidupkan semalam penuh. Seandainya dia Isya berjamaah, lalu subuh berjamaah, dan ternyata malam itu Lailatul Qadar, berarti yang dikerjakannya menghidupkan semalam. Karena fadilahnya seperti itu yang dijanjikan Nabi. Dan itu akan terhitung lebih baik dari 1000, sama dia dengan mengerjakannya lebih dari 1000 bulan. Luar biasa. Apalagi sholat tarawih, ikutlah sampai imam selesai. Sampai imam selesai. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Man shalla ma'al imami hatta yansarifa faka'anna maqamal laila kullah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam itu selesai, tidak ditinggalkannya imam itu sampai imam selesai imam baru dia selesai. Faka'anna maqamal laila kullah, dia kutiba lahu qiyamul laila, dicatat baginya qiyamul laila, menghidupkan semalam penuh. Isya subuh lah semalam yo, ikut bersama imam lah semalam yo. Dan kalau ternyata itu adalah Lailatul Qadar, maka berarti kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Setelah itu baru ikutkan dengan hal-hal yang lain. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, divariasikan ibadah kita. Divariasikan biar tidak monoton, biar tidak bosan. Karena kalau baca Quran terus mungkin ponek, Pak. Kalau sudah seperti itu, maka perlu ada variasi. Apa variasinya? Pilih amalan-amalan yang mudah diajarkan oleh Nabi kita, dan ternyata di sisi Allah pahalanya sangat berat. Ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kata ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh
Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan amalnya, tapi di sisi Allah luar biasa. Jangan ada malam di antara malam-malam yang 10 ini kecuali kita berikan porsi waktu kita untuk berzikir, mengucapkan hal-hal yang dicintai oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ada banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi. La ilaha illallah. Seandainya kita ucapkan zikir-zikir tadi, itu tidak sampai sekali ucap, tidak sampai semini. Dan zikir itu memang amalan yang mudah. Tidak perlu kalau umpamanya haji kan perlu banyak piti kan. Kalau zikir perlu banyak piti? Tidak. Kalau berzakat perlu sampai nisab dulu. Kalau zikir perlu ada nisab? Tidak perlu. Dimanapun kita berada, sedang di kantor, bisa tidak berzikir? Bisa. Kita sedang nengok, ada lembaran-lembaran yang harus kita tanda tangani sebagai pekerja di kantor umpamanya, ada berkas-berkas. Sambil itu, subhanallah, walhamdulillah. Selesai ambil, subhanallah, walhamdulillah. Kalau itu yang kita ucapkan, yakinlah waktu kita akan sangat bermanfaat. Ada orang-orang dimudahkan Allah berada di masjid, alhamdulillah. Tapi ada orang-orang tidak dimudahkan oleh Allah, mungkin karena sakit, mungkin karena ada urusan-urusan yang dia tidak bisa tinggalkan. Apakah dia terhalang mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak. Lailatul Qadar bisa didapatkan dimanapun dia berada. Perbanyak menyendiri. Tapi menyendiri tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk zikir, dalam bentuk hal-hal lain, semua yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau bisa di masjid, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, mungkin di rumah. Takkan terhalang orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar meskipun dia di rumah. Cuma kalau di masjid lebih memungkinkan karena orang semuanya beribadah. Kau pergi masjid, orang baca Quran juga, awak lolok je. Awak di rumah tu lolok. Duk berponek lolok masjid, awak rumah lah kan. Tapi dia orang baik mengaji sodok, awak tentu ikutlah. Tapi kalau di rumah, dah ada orang nampak, awak lolok je lah kan. Tapi ketahuilah, dimanapun kita berada, insya Allah menyendirinya kita di malam-malam Lailatul Qadar itu cara untuk mendapatkannya, dan dengan melaksanakan berbagai macam bentuk kebaikan demi kebaikan. Ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira sampai di sini saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami bersama. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di 10 terakhir, wabil khusus pada malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai bentuk amal saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.